Salam dan bahagia. Saya Pramastuti Adia Rukmi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Kristen Pelitaran Nusantara Kasih, Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merefleksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Seperti kita ketahui, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan telah menjadi citra tersendiri bagi sejarah pendidikan di Indonesia. Kita mengenal adanya trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Song Tulodo. Guru diharapkan menjadi teladan yang baik bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah siswa untuk memberi semangat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun anak mencapai kodrat. Kodrat yang dimaksud di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah kodrat alam. Kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Tentunya setiap anak dilahirkan dengan lingkungan yang tidak sama. Maka pendidikan diharapkan dapat memfasilitasi setiap anak dengan kodrat alam yang berbeda pula. Yang kedua adalah kodrat zaman. Perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Zaman di saat kita dahulu bersekolah tentu berbeda dengan zaman di mana siswa-siswi kita hari-hari ini bersekolah. Maka diharapkan pendidik dapat memfasilitasi setiap anak dengan kodrat yang berbeda-beda tersebut. Berikutnya adalah mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk berkreasi sendiri sesuai dengan minat dan bakat anak. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka, guru semestinya memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Jika hal ini kita lakukan bersama-sama, tentu setiap anak akan belajar dengan bahagia. Oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidik dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, ia dapat memelihara tanaman padi, ia dapat membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, dan ia dapat memberi pupuk dan air. Namun, petani tersebut tidak dapat memaksakan tanaman padi berubah menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak-anak yang sudah punya minat dan bakatnya masing-masing tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Setiap pendidik diharapkan dapat memfasilitasi setiap anak dengan keunikan masing-masing, karena Tuhan sudah menciptakan setiap anak unik adanya. Berikut beberapa alasan mengapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di masa kini. Yang pertama, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang. Yang kedua, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro ini dapat menciptakan pembelajaran yang merdeka, yang menyenangkan,
dan yang pasti berpihak pada murid. Dan yang ketiga, anak dididik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya mengamati ada beberapa tantangan. Berikut adalah tantangan sekaligus solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik sering hanya berperan sebagai pengajar, sehingga aktivitas pendidik hanya terfokus pada pengembangan kognitif peserta didik. Maka, solusinya adalah dengan mengubah paradigma pendidik bahwa pengajaran atau membagikan ilmu pengetahuan adalah bagian dari pendidikan itu sendiri yang mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, dan spiritual, sehingga anak mendapatkan pendidikan secara holistik atau menyeluruh. Yang kedua, pendidik belum terkondisikan menjadi fasilitator serta teman bermain bagi siswa. Maka solusinya adalah mengubah paradigma bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator serta teman bermain bagi siswa. Maka jika kita melakukan hal ini, pasti pembelajaran akan menjadi sangat menyenangkan. Yang ketiga, relasi yang terbangun antara pendidik dan peserta didik terpola secara tegas antara atasan dan bawahan. Maka solusinya adalah dengan mengubah paradigma bahwa guru adalah sahabat sekaligus teman bagi siswa untuk saling berbagi dan memperkaya wawasan pengetahuan. Sekian refleksi saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari setiap kita menerapkan pemikiran-pemikiran hebat tersebut sehingga tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dapat terwujud di setiap sekolah kita. Salam dan bahagia.